الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جنده وهزم الأحزاب الوحده. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'Aid al-Adha min sya'airil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyil 'azim. Hadirin hadirat jamaah salat Aidil Adha Masjid Musalla Baitul Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan yaitu sebuah sunnah yang senantiasa dianjurkan, yaitu salat Aidul Adha di musala yang tercinta ini. Tidak pulang dari tempat ini, insyaallah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita semua dan senantiasa mengabulkan dari apa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada penghulu umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa dan harapan mudah-mudahan amalan-amalan kita baik yang wajib ataupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang cerah ini tiada pantas suatu kata yang kita ucapkan kecuali syukur alhamdulillah, karena berkat
nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan yaitu salat Idul Adha di tempat yang mulia ini, merupakan suatu perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syiar dari agama Islam. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan sya'airallah, yaitu syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu merupakan satu tanda ketakwaan hati yang memang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan pada umat manusia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yaitu suatu rangkaian ibadah yang nantinya kita akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait anjuran kita beribadah dan senantiasa akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu, min qablikum, dari orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat ini, yaitu ditutup dengan la'allakum tattaqun, artinya apa? Artinya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja seluruh umat manusia pada detik ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi ataupun melebihi keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, dalam detik ini, dalam suatu dunia yaitu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu diri bahwa kita memang layak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang pantas disembah, karena tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka kita memperingati Idul Kurban 1444 Hijriah, yaitu diantaranya yang pertama adalah kemuliaan dan keagungan bulan Zulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala yaumid dunya ayyamid dunya ayyamil ashr
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ayyamid dunya, sungguh sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya, keutamaan-keutamaan, yaitu hari di dunia ini adalah ayyamil ashar, yaitu 10 hari pada bulan Zulhijjah. Ketika bulan ini kita melaksanakan salat duha, berarti salat tersebut merupakan salat yang terbaik sepanjang tahun ini. Ketika kita melaksanakan puasa sunnah, berarti kita telah melaksanakan puasa terbaik pada bulan ini, pada tahun ini. Begitu juga kita bersedekah, kita berkurban di 10 hari terakhir, di 10 hari pada bulan Zulhijjah ini, itu merupakan sedekah terbaik sepanjang tahun yang insyaallah akan Allah catat sebagai suatu amal ibadah, sebagai suatu kebaktian, sebagai suatu ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yaitu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amalu fi ayyamil ashr afdala minal amali fi hadhihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sebuah amalan, tidaklah sebuah perbuatan, tidaklah sebuah pekerjaan yang dikerjakan yaitu lebih baik dari yang dikerjakannya itu pada 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Itulah yang dipesankan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu keutamaan dari bulan Zulhijjah ini adalah kembali kita berkurban. Bukankah berkurban dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah berkurban suatu bentuk pengabdian oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita? Bukanlah berkurban adalah suatu kebaikan, yaitu bisa menyambung silaturahim kepada kerabat tetangga kita, sehingga kita sebagai umat manusia, umat Islam tentunya senantiasa selalu bersaudara kepada tetangga kita dan tidak menjadi kesenjangan yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh engkau hai Muhammad telah diberikan nikmat yang begitu banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan fasalli li, yaitu ai aqimus shalah al-mafrudah, yaitu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, fasallili adalah bentuk mendirikan salat, yaitu salat yang difardukan, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
dalam konteks ayat ini kita senantiasa disuruh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat. Dalam tafsir yang lain yaitu dari Ikrimah radhiyallahu an, kata fasallili adalah fasalli li rabbika, yaitu fasalli li rabbika salatal aidil yaumin nahar, yaitu salat Idul Adha di hari kurban, yaitu yang sedang kita kerjakan ini. Dalam tafsir tersebut disebutkan ada dua pendapat. Yang pertama adalah fasalli adalah salat yang diwajibkan, dan yang kedua fasalli adalah salat Idul Adha di hari Idul Kurban ini. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini apa yang telah kita kerjakan, kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antaranya keutamaan dari bulan Zulhijjah adalah yaitu kita memperbanyak amal dengan tetap menjaga silaturahim. Bukankah dengan kita bersilaturahim Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita? Dengan kita bersilaturahim Allah memudahkan rezeki kita. Dengan kita bersilaturahim Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjanjikan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, yaitu tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.